Bouya Harumichi. Hey guys, kali ini saya akan coba breakdown kekuatan karakter satu ini yang digadang-gadang sangat kuat. Daripada menilai cuma lewat peranggapan, mending tonton video ini deh supaya detail levelnya kita dapatkan dan disepakati bersama. Setuju? Oke, mari simak video ini sampai selesai. Ya, bagi yang sudah mengikuti channel ini tentu sudah tahu dong sistem penilaian saya seperti apa. Bagi yang belum nih, tak kasih tahu gambarannya dikit. Karena ini aksi gelut, saya membreakdownnya menjadi 9 poin yang masuk akal. Ada apa aja itu? Yang pertama power, kemudian damage, kecepatan, kelincahan, kecerdasan bertarung, daya tahan, tenaga, pengalaman, dan mentalitas. Untuk penjelasannya bisa kalian tonton video sebelumnya di pembahasan Hosen. Baik, kita ke poin pertama, yakni power. Kira-kira kalian setuju di angka berapa Bouya mendapat poin power? 10 full power? Biasanya karakter yang saya beri poin 10 itu bagi mereka yang mampu dengan gampangnya mengangkat, memukul, dan menendang sampai terhempas jauh. Nah, di anime sendiri kita diperlihatkan jika Bouya memang mampu menghempaskan rindaman, tetapi Bouya perlu menarik kecepatannya. Artinya serangan Bouya tidak murni dari power, masih ada kombinasi poin lain yakni speed. Terlebih rindaman itu berat dan kuat, nggak bisa dihempas dengan power lemah. Akan tetapi Bouya mampu membanting rindaman sampai terjungkal. Andai power Bouya itu 8, penilaian saya Bouya tidak bakal mampu membantingnya seperti ini. Jadi apakah kalian setuju jika power Bouya berada di level 9? Sebab di pukulan terakhir mereka, keduanya saling meninju yang berakhir Bouya terpental jauh dan tenggelam di sungai. Sedangkan rindaman hanya mundur sedikit walau akhirnya pingsan juga. Perbedaan power antara rindaman 10, Bouya 9. Kemudian damage. Tidak bisa diragukan lagi jika Bouya termasuk karakter yang memiliki damage sangat kuat. Apakah 10 cocok untuknya? Kurasa tidak, sebab andai damage Bouya 10, maka rindaman akan dengan cepat tumbang. Sedangkan di anime, Bouya perlu berkali-kali menyerang. Sebelum mereka pingsan, kita cek berapa kali Bouya dan rindaman saling jual beli serangan. Di pukulan pertama, rindaman sudah terkena damage yang berat, walaupun tidak benar-benar memengaruhi defense-nya. 2, 3, 4 adalah serangan biasa yang bisa ditangkis dan diterima rindaman dengan mudah. Kemudian serangan kelima, Bouya membantingnya dan cukup membuat kuda-kuda rindaman roboh, sehingga serangan Bouya ke-6, 7, 8, 9 berhasil mengenai rindaman dan terdorong pukulan ke-10 yang membuat rindaman jatuh cukup jauh. Tapi produser menunjukkan bahwa setelah itu rindaman tetap bangkit dan tegar, dan malah memberi satu pukulan telak pada Bouya dan menendangnya sampai jauh. Serangan selanjutnya Bouya menjatuhkan rindaman dan memukulnya di bawah 2 kali. Bouya baru kena beberapa kali serangan rindaman, akan tetapi sudah sangat babak belur ketimbang rindaman yang sudah berkali-kali. Di sela pertarungan akan tetapi terlihat jika damage Bouya baru terasa dan wajah rindaman mulai berlumuran darah. Dengan serangan kejut, Bouya berhasil memberi tendangan yang kali ini saya kira membuat defense rindaman turun drastis. Sebab Bouya menggunakannya dengan menarik kecepatan sehingga terasa lebih berat dan kuat. Keduanya sudah sama-sama di batas akhir dan babak belur, hingga akhirnya terjadi tinju terakhir dari masing-masing. Andai poin damage Bouya itu 8, saya yakin rindaman tidak akan pingsan. Jadi poin 9, apakah kita sepakat? Kecepatan dan kelincahan. Sebenarnya untuk poin ini sangat susah untuk mengidentifikasi karena anime tidak sedetail realifnya. Makanya saya rangkum 2 poin ini dari video tadi. Memang rindaman besar dan berat sehingga tidak terlihat cepat dan lincah, dan Bouya dengan lebih cepat dan lincah mampu sedikit mengungguli rindaman. Jika video sebelumnya poin rindaman, kecepatan, dan kelincahan mendapat poin 5, mungkin pantas jika Bouya mendapat poin antara 5-7. Sebab ada beberapa klip di mana Bouya mampu menjatuhkan rindaman dan tidak bisa dihindari, sehingga tentu bisa mengidentifikasikan Bouya unggul cepat. Namun untuk kelincahan, Bouya selalu terkena pukulan dengan mudah, bahkan selain melawan rindaman. Cocok jika poin kelincahan di level 5, sebab Bouya tipe petarung yang tidak menghindari serangan, akan tetapi menerima serangan lawan untuk mengetahui kekuatan lawan. Dan untuk kecepatan ada di level 6, karena rindaman sendiri 5, jadi Bouya unggul 1 poin. Jika sama di poin 5, mungkin tidak akan terjadi rindaman dijatuhkan, pasti akan ditangkis. Terlebih ada serangan Bouya yang mengejutkan rindaman tadi, tentu ini karena poin kecepatannya. Kemudian battle IQ, Bouya ini sepertinya tipe petarung yang sembrono alias kocak, jarang serius. Pertama menipu rindaman, lalu menggunakan serangan menjatuhkan rindaman termasuk observasi berkelahinya. Karena rindaman besar dan berat akan efektif jika dijatuhkan lalu dihajar di bawah.
Faktanya jatuh 3 kali dengan diberi beberapa serangan mampu menurunkan defense Rindaman. Bisa dikatakan jika Boya memiliki keahlian bertarung yang baik, bukan cukup baik lagi, tetapi baik. Kenapa tidak sangat baik? Jawabannya tidak, sebab sudah diajar berkali-kali. Boya mengatakan jika Rindaman belum mati juga. Tentu ini bentuk kurangnya keahlian bertarung Boya. Mungkin pantas jika berada di level 7 atau standar. Karena jika 6 itu standarnya yang cuma biasa menggunakan pukul tendang saja, sedangkan Boya ada unggul-unggulnya dari itu. Jika pun 8 atau 9 mungkin tidak. Sebab jika berada di poin tersebut, harusnya Boya bisa berpikir lebih dari itu. Bisa jadi mencederai kaki Rindaman. Dengan kakinya yang cedera, bukankah malah bisa membuat Rindaman kehilangan kuda-kuda? Sehingga Boya bisa dengan mudah mengajarnya tanpa mendapat serangan balik. Jadi poin 7 mungkin sudah sangat cocok. Defense. Tidak boleh dianggap remeh jika Boya memiliki pertahanan yang super kuat. Tak perlu kemana-mana, langsung ke Rindaman saja. Berapa kali Boya terkena serangan Rindaman? Walau sudah menerima damage yang berat dan babak belur parah, dia masih menunjukkan ketahanannya dan tetap berusaha mengalahkan Rindaman. Kekalahan Boya mengidentifikasi jika poin defense-nya bukan di 10, karena jika 10, pertarungannya akan lebih lama lagi dan dengan waktu yang singkat tidak mungkin Boya berlumuran darah, padahal baru terkena beberapa serangan Rindaman doang. Yang artinya masih ada titik lemah. Mungkin lebih tepat ke 9, sebab setelah diajar Rindaman, Boya berada di titik akhir yang hampir kalah. Untung masih ada sedikit sisa stamina sehingga Boya masih bisa melancarkan tendangan. Setelah menendang, Boya putus asa karena Rindaman tidak kunjung kalah. Sampai akhirnya Boya mengerahkan serangan terakhir yang dia sendiri tidak tahu ternyata serangannya mampu menumbangkan Rindaman. Dengan Boyanya sendiri berakhir kalah dan sudah tidak mampu menahan damage Rindaman. Setuju ya jika poin defense Boya berada di poin 9. Karena jika turun satu saja level di poin 8, saya yakin di serangan Rindaman ini Boya sudah tidak mampu bangkit. Stamina. Selain pertahanan, Boya juga termasuk karakter yang bertenaga super kuat yang mampu menghadapi musuh dengan durasi yang lama. Karena jika tidak, asumsi saya di adegan anime ini, setelah menerima banyak damage, Boya tidak akan mampu berdiri dan melancarkan tendangan, justru malah akan jatuh pingsan. Nah, karena kemauan dan tekadnya yang besar untuk mengalahkan Rindaman, tenaganya terpompa untuk bangkit sejenak demi melancarkan beberapa serangan terakhir. Sangat cocok jika level tenaganya di level 9. Pengalaman. Terkenal sebagai petarung yang diremehkan atau biasa saja, membuat Boya terkesan tidak memiliki banyak pengalaman bertarung. Tapi faktanya ketika menghadapi musuh, dia dengan mudah menaklukkan. Ya, bisa dikatakan pengalamannya hanya sekedar siap mental. Ada masalah hadapi, musuh memulai akan dilayani. Selesai seperti itu saja. Selain itu karena damage dan defense-nya yang kuat ini sebagai model perkelahiannya. Terkena serangan tanpa memikirkan defense membuat Boya menilai hal tersebut untuk pengalamannya. Semakin kuat dia bisa menahan serangan lawan, maka akan menambah kekuatannya juga. Dari semua musuh yang pernah dihadapi, telah membuat dirinya memiliki pengalaman bertarung dan setidaknya tahu cara lawan memberi serangan. Dengan semua itu, layak jika poin pengalaman Boya berada di level 9. Mental. Walaupun kocak dan terkesan diremehkan, faktanya Boya disuguhkan sebagai karakter yang tidak takut pada siapapun. Dia mengajar Bando, ketua geng motor, bahkan orang terkuat kedua dari ungkapan Boya sendiri yakni Tatsuo Kusugami. Lalu Rindaman. Memang dari awal Boya masuk susulan tidak terkesan siswa yang lemah mental, cuma kocak saja. Tapi kalau sudah mulai serius, sangat berbahaya bagi petarung biasa. Jadi berada di level 10 sangat cocok untuk Boya. Kenapa 10? Karena dia juga sangat ngefans sama Genji yang keren yang tidak takut pada siapapun. Jadi total poin Boya adalah 73, sama persis dengan Rindaman, makanya mereka imbang kali ya. Keseimbangannya ada di levelnya, akan tetapi bukan pada setiap poinnya. Gimana nih, saudara setuju? Yap, selesai sudah pembahasan breakdown kekuatan Boya Harumiji. Terima kasih bagi kalian yang masih mampir ke channel ini, sampai jumpa di video selanjutnya.